Pertama-tama Injil Lukas itu adalah Injil belas kasihan, teman-teman. Lukas ini sendiri memberikan penekanan yang sangat kuat kepada belas kasihan dan aspek kelembutannya Tuhan Yesus terhadap orang miskin, rendah hati, terpinggirkan, orang berdosa dan yang menderita. Injil Lukas ini pun juga mencakup perumpamaan-perumpamaan yang unik tentang belas kasihan. Lalu juga di dalam Lukas itu sendiri ada tercatat perkataan-perkataan Yesus seperti hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas juga menekankan bahwa Injilnya ini ingin menekankan poin keselamatan yang universal. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu bahwa keselamatan yang dijanjikan kepada Israel itu melalui Yesus itu adalah janji yang diperluas nantinya kepada semua bangsa. Lalu juga di silsilah Yesus di dalam Injil Lukas ini tidak terbatas kepada garis keturunannya Daud, tetapi sampai kepada Adam, anak Allah, yang menunjukkan cakupan yang universal sekali. Lalu juga di dalam Injil ini banyak mengutip dari kitab Yesaya dengan penekanan bahwa segala bangsa akan melihat keselamatan dari Allah, dan Kristus datang untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi terlebih dahulu, tetapi kepada iman, pertobatan, dan keselamatan diperluas kepada semua orang. Di dalam Injil Lukas ini juga banyak beberapa hal menekankan bagaimana Roh Kudus berperan selama pelayanan Yesus ini. Di dalam Injil Lukas ini banyak memberikan perhatian yang besar di dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya. Yesus pun di dalam Injil Lukas digambarkan berdoa sebelum setiap langkah penting dalam pelayanannya. Dan juga di dalam Injil Lukas ini Roh Kudus dipandang sebagai karunia yang utama. Dan dia juga bekerja di dalam diri Yesus dan juga sekarang bekerja di dalam gereja. Injil Lukas ini ditulis kepada seseorang yang bernama Theophilus, bertujuan untuk memberikan keyakinan tentang pengajaran awal yang telah diterima oleh Theophilus, dan mau menunjukkan bahwa pengajaran gereja awal berakar pada pengajaran Yesus selama pelayanan historisnya, dan juga mau menekankan kesinambungan antara pelayanan Yesus dan pelayanan para rasul untuk menjamin kesetiaan pengajaran gereja kepada pengajaran Yesus. Tradisi Kristen sejak abad kedua sebelum mengidentifikasi Lukas tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa dia adalah tabib yang kekasihnya oleh Paulus sebagai penulis Injil ini. Setiap penulisan di dalam Injil Lukas ini semuanya sudah menggunakan nama-nama Yunani, teman-teman. Jadi bahkan penjelasan-penjelasan istilah-istilahnya ini ibaratnya bukan lagi spesifik buat orang Yahudi, teman-teman, tapi sudah buat orang-orang yang non-Yahudi, yang pada zaman itu ya lebih tanda kutip bahasa internasionalnya itu ya bahasa Yunani.